Jadi insecurities itu sendiri sebenarnya kondisi di mana kita selalu membandingkan diri kita. Sebenarnya yang harus kita lakukan tuh gimana ya sebenarnya? Sebenarnya lebih ke believe yourself sih. Ngedukasi lah misalnya ke anak-anak muda tuh untuk janganlah gampang insecure. Gimana? Itu sih gunanya ada utara nggak sih maksudnya? Cuman kita fokusnya itu akan isu-isu sosial terutama di Indonesia yang sedang dialami oleh anak-anak muda atau juga untuk hal-hal yang tabu. Sama tim. Aduh, maaf ya yang edit. Buka. Wah, alhamdulillah. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allah Akbar. Selamat siang, kembali lagi di acara Bicara Baik Wakaf Story. Rame dong. Apa sih? Hari ini kita akan bicara tentang mental health ya. Tapi kita bahasnya nggak melebar, kita mau bahas tentang insecurities di kalangan remaja dan keterkaitannya dengan sosial media dan juga body image. Bersama teman-teman dari Utara Kolektif. Halo teman-teman. Halo. Senang amat. Senang nggak sih? Langsung aja deh. Perkenalan dari teman-teman Utara Kolektif, siapa yang mau bicara? Saya Silakan. dari Faris. Perkenalkan, nama saya Faris, saya di Utara sebagai copywriter-nya. Halo, aku PJ, aku adalah CEO dan founder dari Utara Kolektif. Halo, aku Dapa, aku sebagai sekretari. Keren banget. Teman-teman mungkin pengen tahu nih, Utara Kolektif itu sebenarnya berjalannya gitu, bergeraknya di bidang apa aja sih gitu? Oke, udah mau jelasin? Mangga. Jadi Utara Kolektif sendiri ini kita bergeraknya di sosial media, di bidang media. Cuman kita fokusnya itu akan isu-isu sosial terutama di Indonesia yang sedang dialami oleh anak-anak muda atau juga untuk hal-hal yang tabu masih kurang sering dibahas lah ya di media massa Indonesia terutama, dan juga masih kurang dibahas juga sama anak muda. Kita tuh pengen nge-raise awareness akan hal itu sih. Oh gitu. Sebenarnya kenapa diberi namanya Utara Kolektif? Jadi sebenarnya utara itu dari kata mengutarakan. Cuman karena mengutarakan terlalu general lah ya, maksudnya terlalu spesifik banget kayak mengutarakan apa sih gitu kan. Akhirnya kita bikin Utara Kolektif karena maksudnya ini Utara Kolektif itu bisa menjadi sebuah pergerakan yang kolektif gitu. Kita bisa membahas banyak hal dan menjadi tetap satu tujuan untuk memberikan edukasi kepada orang-orang mengenai isu-isu sosial atau gitu. Kalau boleh tahu, backgroundnya teman-teman ini dari mana aja sih? Kenapa bisa sampai gabung gitu? Oke, Faris mungkin. Sebenarnya kalau saya sendiri asli Bandung, kuliah di Unpad dulunya. Nah, terus kebetulan punya temen yang temennya salah satu founder, dan kalau suka tulisan, coba follow Utara Kolektif deh gitu. Dan 2 bulan kebetulan mereka buka open recruitment gitulah, daftarlah saya ke situ, dan ya ketemu teman-teman baru di situ lah. Untuk anggotanya berapa banyak? Untuk saat ini ada 23 orang. Rata-rata seusia kita gitu. Iya. Balita teman-teman. Langsung aja nih kita bahas tentang pembahasannya, yaitu tentang mental health. Bernyanyi atau langsung aja teman-teman ke pembahasannya. Jadi kita sekarang ini sama teman-teman Utara Kolektif mau bahas tentang mental health ya di kalangan remaja. Lebih spesifiknya kita mau bahas tentang insecurities nih di kalangan remaja, terus terkaitannya dengan media sosial dan ke body image. Mungkin kita mau tanya nih, sebetulnya apa tuh insecurities itu? Yang sering overthinking coba. Yang sering Over kredit. Jadi insecurities itu sendiri sebenarnya kondisi di mana kita selalu membandingkan diri kita karena kita merasa nggak aman dan nggak nyaman akan diri kita sendiri, karena kita selalu ngerasa orang lain di luar sana tuh jauh lebih baik aja sih dibanding kita. Jadi kita ngerasa kalau diri kita tuh kurang terus, jadi kita selalu mikirin kalau yang kita fokusin akan diri kita tuh cuma ya udah kurangnya doang, tapi nggak pernah lihat potensi terbaik dari diri sendiri itu seperti apa gitu. Terus kan pernah nih tahun 2019 lalu ada aktris Korea, siapa yang dipanggilnya Suli, temennya Sule, maksudnya temennya Sule kalau di sini. Dia tuh sampai
bunuh diri kan ya. Iya. Terus kalau dengar berita yang berkembang itu karena dia tuh dengar komentar-komentar yang negatif dari netizen. Sebenarnya memang berdampaknya sebesar itu gitu sampai kena mental gitu. Kalau menurut saya kan dia artis ya, maksudnya dia harus tahu juga resikonya industri Sebetulnya. di Korea gimana, dan mungkin di sana nggak ada istilah netizen mah benar ya, jadi dia terus masukin aja ke kepalanya gitu, sehingga ya menimbulkan tekanan ke dianya harus selalu perfect di depan fans-fansnya, dan ya dia nggak sanggup menerima itu gitu. Jadi ya bundir jadi kan. Dia kan orang Korea ya. Dia kan pasti baca komenannya yang bahasa Korea. Coba kalau dia bisa baca komenan bahasa Indonesia. Pasti lah, bunuh dirinya juga lebih cepat dan pedasnya juga Karena kayak fans apa? Korea Indonesia lebih militan justru daripada di Korea sendiri. Bisa. Di sini siapa yang K-popers? Ada yang K-popers? Waduh. Kamu suka boyband apa? Kim Jong Un ya? Boyband Korea Utara. Karena dia bukan apa? Lebih ke drama hardcore. Pagi-pagi sirene nyala, bangun pagi. Rame kan? Pagi. Aduh, maaf ya yang edit. Korea Utara hardcore. Terus nih, kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan kan remaja-remaja itu nggak terlalu kayak, aduh aku tuh lagi insecure, lagi ini. Terus sekarang kan remaja sedikit-sedikit anak SMP nih, aduh aku insecure. LKS temen aku disampul, aku enggak. Hal-hal kecil gitu. Banyak hal kecil terus, kenapa sih misalnya di kita gitu ya, baru sekarang, nggak baru sekarang sih. Anak-anak sekarang tuh gampang menganggap dirinya tuh sekarang tuh, aduh aku insecure. Terima kasih, Terima kasih ya. Mas Bro. Telepon. Terus kenapa sih remaja-remaja zaman sekarang tuh gampang banget gitu? Aku tuh lagi insecure, aku tuh gini sampai ya begitulah. Terus menurut kalian apa sih itu yang menyebabkan sekarang tuh anak-anak jadi lebih mudah gitu untuk bilang, aduh aku tuh lagi insecure. Coba dap. Minum dulu kayaknya. Minum dulu kali ya. Haus nih. Dapa grogi banget. Santai dap, santai. Bukan SBM. Kalau kata saya mah ya. Dah ya. Kalau kata saya, jadi kenapa anak-anak sekarang tuh lebih mudah untuk mengucapkan kata insecure atau segala macam, karena memang sekarang tuh memang sedang campaign tentang insecurity itu sedang digalak-galakannya gitu, sedang hangat banget gitu. Kan kita tahu lah budaya orang Indonesia kan latah banget gitu ya, latah banget, kata orang A semua A, padahal dia nggak ngerasa gitu, dia cuma ngerasa ya bahwa gua sedikit dari insecure tapi tetap ngomong insecure gitu. Tekaupnya bahasa Sunda nama tekaup lah. Tekaupan gitu. Tekaupan. Sampai kayak begitunya. Menurut tapi PJ. Maaf ya. Karena sama sih sebenarnya, karena kebanyakan orang nih ya sekarang tuh melihat sebenarnya adanya sosial media dan adanya internet tuh sebenarnya ada pro dan kontranya juga. Untuk kontranya sendiri di hal-hal seperti itu, orang-orang tuh jadi sering self diagnose gitu, kayak misalnya simptomnya seperti apa nih, terus mereka kayak oh ada nih satu atau dua yang gue checklist, gue langsung ngerasa kayak oh gue tuh insecure, gue tuh anxious atau depresi kayak gitu-gitu. Terus kayak karena kebanyakan orang-orang miskonsepsi akan si terminologi itu sendiri tuh jadinya kayak seakan-akan oh iya berarti gue kayak gini tuh semua orang tuh berarti insecure juga, jadi udahlah nggak apa-apa santai aja kayak gitu loh jadinya dibudayakannya adalah seakan-akan kalau hal itu tuh sangat amat normal buat semua orang. Salahnya itu di situ. Sebenarnya untuk dampaknya nih, terutama ke remaja nih ya, yang masih labil lah, SMP lah, SMA lah gitu. Dampaknya ya dengan mereka merasa insecure tuh seberapa besar ya? Terus apa aja gitu dampaknya bagi mereka? Kalau menurut saya, kalau masih remaja terus terlalu mikirin soal insecure ya, dampak mereka berkembang untuk menjadi dewasa tuh jadi kepecah aja fokusnya gitu. Di saat mereka harusnya belajar, ya kalau pacaran aja nggak apa gitu kan. Daripada ngapain harus mikirin insecure di saat mereka masih bisa main sama temen-temennya, nambah teman, nambah lingkup sosial, dan apa ya? Dampaknya itu kedepannya jadi mereka terhambat aja untuk proses berkembang, nambah ilmu dan
jenisnya lah. Tapi sampai beberapa kasus kita pernah dengar anak SMP kan ya, banyak yang sampai benar-benar bunuh diri loh. Karena dianya tuh diejekin temannya lah gitu. Terus dia misalnya padahal misalnya diejekinnya tuh nggak terlalu ini ya, nggak langsung misalnya dari memang dia kena hujatan misalnya di sosmed sampai benar-benar bunuh diri loh. Terus maksudnya sebesar itu dampaknya ya sekarang. Mungkin ya itu sih dampak negatif dari sosial media ya. Ditambah mungkin ketika si remaja masih menggunakan sosial media tapi tidak ada pengawasan dari orang tua gitu. Jadi kan pas kita zaman saya lah ya. Kalau kelahiran 96 gitu. Wah, kayak udah jauh tuh. Kayak SMP, SMA ya udah masih cuma nonton TV dan itu pun ada pengawasan orang tua gitu. Udah kan kawasan HP udah di tangan, orang tua gimana ngeceknya gitu kan. Sebenarnya apa sih kita nih ya sebagai anak-anak muda gitu untuk gimana caranya gitu biar mereka tuh bisa memilah-milah, maksudnya nggak memilih-milih, mereka tuh tahu batasan untuk ini tuh kita tuh nggak perlu khawatir ke sini, nggak khawatir ke sini. Sebenarnya yang harus kita lakukan tuh gimana sih sebenarnya? Sebenarnya lebih ke believe in yourself sih sebenarnya, lebih ke percaya kepada diri sendiri. Itu kan pribadi kita nih ya sebenarnya kita sendiri nih. Misalnya kita untuk ngasih aware ke orang lain gitu, gimana sih ke anak-anak muda terutama ya? Kalau dari gue pribadi sih ya, melihat kondisi sosmed sekarang gue agak menyayangkan sebetulnya. Karena banyak nih orang-orang yang udah punya nama, let's say ya. Mereka tuh udah punya influence yang begitu besar, tapi mereka tidak mempergunakan itu dengan baik. Mereka nggak mencoba untuk mengedukasi nih ke anak-anak yang di bawah kita lah, maksudnya untuk menggunakan sosial media tuh ya kayak gini loh, kayak lo nggak boleh insecure dan segala macam. Sedangkan orang-orang tuh malah mempergunakannya untuk mereka pamer. Untuk menyombongkan diri mereka, kalau gue tuh kayak ini loh, kalau gue tuh cantik loh, kalau gue gini loh. Yang pada akhirnya tuh Menjadi standar ya? Menjadi standar gitu, standar kecantikan anak-anak yang mungkin generasi bawah kita tuh jadinya kayak oh cantik tuh harus kurus, oh ganteng tuh harus berotot, oh cantik tuh harus gini-gini segala macam, putih, rambut panjang. Sedangkan nggak seperti itu gitu loh stigmanya. Kedengeran nggak? Ganteng tuh harus berotot. Bernyanyi. Profesion. Terus di teman-teman di Utara Kolektif ini upayanya gimana sih untuk ngedukasi lah misalnya ke anak-anak muda tuh untuk janganlah gampang insecure. Gimana? Itu sih gunanya ada Utara nggak sih, maksudnya di sosial media tuh kita mau membreak stigma itu gitu loh, dengan kita membuat konten yang memang nge-encourage orang-orang to love yourself aja gitu. Karena ya nggak ada salahnya lo menerima diri lo sendiri kalau lo tuh unik dengan tujuan lo dan apa ya prinsip lo sendiri aja gitu. It's not always about physical appearance. Tapi itu gimana hati lo aja sebenarnya. Percuma misalnya lo cantik lo gimana, tapi hati lo tuh tidak digunakan untuk sesuatu yang baik gitu. Kayak buat apa sebenarnya? Mendingan lo ya udah kita biasa-biasa aja, be yourself and then do good. Ya udah, that's the most important thing aja gitu sebenarnya. Dan Utara tuh mau memberikan awareness akan pentingnya itu sih. Keren banget dah. Kalau boleh tahu Utara Kolektif tuh udah berapa lama berdiri? Baru dari 6 Juni 2020, jadi nggak begitu lah. Masih berapa bulan ya berarti? Baru 8 bulan. Waktu pandemi lagi gini-gini banget berarti ya? Iya. Terus kita mau nanya nih, punya nggak rencana dekatnya terus selanjutnya cita-cita kedepannya gitu Utara Kolektif itu mau seperti apa? Dari yang terdekatnya dulu. Kita tuh Utara Kolektif tuh mau apa gitu? Mau menguasai dunia rencana. Siap. Join sekarang isi formulir saya. Ngalahin Bill Gates. Mengalahkan Bill Gates menguasai. Coba Dap, Apa? dari Dapa Yang sendiri. terdekat aja dulu ya Utara Kolektif itu. Sekarang mau ngapain aja gitu? Tujuan moral atau tujuan seperti apa ini Ya maksudnya kan kita tuh di Utara Kolektif itu kan udah kumpul nih ya, Ya. udah terbentuk ini, terus ada tujuannya juga. Yang terdekat nih, Utara Kolektif itu mau ngadain apa kayak atau mau apa gitu, apa ada? Gimana dia? Bridging ke wakaf maksudnya. Oh iya. Maksudnya kan? Bridging ke wakaf. Gila, oh gitu konsepnya. Boleh. Jadi gini teman-teman. Jadi dalam waktu dekat ini, Nah, sebetulnya kita sedang ada kerjasama nih. Sebut nggak nih?
Sebut lah. Sebut ya. Kita sedang bekerja sama dengan Wakaf Salman itu. Tunggu ya. Kita memiliki acara besar sebenarnya dari bulan ini sampai bulan Mei nanti, di mana tema besar kita adalah membangun Indonesia kembali. Kenapa namanya membangun Indonesia kembali? Karena kita mau menaikkan semangat pemuda-pemuda di Indonesia untuk beneran ikut berkontribusi dalam segala isu yang sedang terjadi lah di Indonesia gitu, dengan adanya pandemi ini, dengan adanya bencana alam dan segala macam. Rupanya kita mau membantu lah gitu, dengan ngajak anak-anak muda buat ayo dong bantuin kita buat ngebantu orang-orang yang membutuhkan gitu. Keren banget, luar biasa. Keren nggak? Keren nggak? Keren terus. Keren banget. Teman-teman, kita bakal lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi jawab cepat. Oh, Gantian ya, nih? nih. jauh. Karena istirahat dulu ya. Dulu tuh minum dulu, ayo minum dulu. Kita pedesin dong. Seger banget. Belum diminum, belum. Kan dia makan banget aja. Seger banget. Es kopi dari Lumen. Siapa? Teberi pinggalan iya mah. Bang. Atas A. Terus Atas Nikmat banget kayaknya. Iya kan? enak gitu. Assalamualaikum. Siap untuk sisi jawab cepat? Siap. Cepat pisan ini mah. Oke. Cepet. Dua kali ngedip pokoknya. Ini barengan jawabnya atau Nggak, nanti ganti-gantian? ditolong satu-satu. Oke. Pistolnya mana teman? Pertanyaan pertama. Ngeluh atau pendam sendiri? Hah? Jawaban yang luar biasa. Ngeluh atau pendam sendiri? Dap. Siap. Oh ya, dulu benar tadi pernah. Ulangi lagi. Hampuran ngedit. Cepat dong nyebut. Ganti aja pertanyaan. Ya, sok. Enggak langsung deh. Ngeluh atau pendam sendiri? Pendam sendiri. Temen cewek atau temen cowok? Cowok. Curhat di sosmed atau ke teman? Temen lah. Temennya di mana? Di sosmed. Teman-teman banyak. Kayaknya teman-teman saya. Temen lah. Niru atau ditiru? Ditiru. Aha. Keren weh. Jawaban yang sangat sama kayak saya kalau gitu. Diemin atau nasehatin? Nasehatin. Cepet banget. Nasehatin. Tanggepin atau bodo amat? Anggapin. Oh, ini nih. Membela kebenaran. Semuanya jawabnya bareng ya. Iya. Semuanya jawabnya bareng ya. Kalau beda jawabannya nggak apa-apa. Ulangi lagi. Gak apa-apa. Pertanyaan terakhir, bantu cegah insecurities atau bantu obatin insecurities? Cegah. Bantu cegah. Udah? Enggak, udah. Terus sesi selanjutnya, waktu 15 menit, lokasi Lumen. Apalagi nih cowok. Terakhir deh, pesan-pesan dari teman-teman Utara Kolektif untuk anak-anak gaul, anak-anak remaja zaman sekarang. Dari Mas dapat. Just believe in yourself, love yourself. Keren Sambil banget. nunjuk kamera dong. Oh, ini. Lanjut. Sayang sama diri sendiri sebelum sayang sama orang lain. Kayak ditato orang kayak di dia. Sayangi diri sendiri di dia. Keren gak? Lanjut. Insecure itu sebenarnya wajar. Cuma langkah berikutnya harus bersyukur. Quotes dari saya, insecurity itu beda dengan security. Waduh, ada posnya atau security. Ampun banget. Oh, ikan hiu makan tomat. Hiu ini belum tamat. Aktif ya bun. Belum dong, atuh. Belum sedikit. Enak, bantu dong. Ikan hiu makan tomat. Tadi udah bener-bener. Masa ujung-ujung ikan hiu makan tomat? Bantuin aku. Ya udah jangan makan tomat dulu, makan yang lain dulu deh apa? Makan bawang, boleh. Nah, Teman-teman, segini aja perbincangan kita bersama tim
Dap dibil. Gua nggak usah diedit nggak apa itu. Emang kelakuan aja. Dulu ini perbincangan kotak sama bersama tim Kopi Bahe. Kopi baik. Kopi nambah. Enggak kuat. Wow, Akbar, minum dulu. Teman-teman, film ini perbincangan terima kesamaan sama teman-teman Utara Kolektif. Ikan jiwa. Bagus penonton daerah. Ikan jiwa makan batu. See you di lain waktu. Hai.